Nah, kawan-kawan, ketemu lagi, kita lanjutkan pembahasan learning agility ini. Oke, terima kasih, kita lanjutkan lagi. Kita lanjut dengan collaborating. Nah, ini kan cocok sekali dengan values perusahaan kemarin. Salah satunya kolaborasi. Dari akhlak itu kan K-nya ada kolaborasi. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Saya sering mengingatkan bagi teman-teman generasi stroberi, generasi alay, yang senang menyendiri, yang suka kerja sendiri, yang tidak mau kerja bersama-sama kelompok dengan orangnya. Persiapkan diri Anda bahwa yang dibutuhkan itu adalah tim. Di dalam grup BUMN itu yang bentuk tim. Dia tidak terlalu butuh orang yang show of force. Nah, dirinya sendiri mau unggul. Tidak bisa. Ingat, sehebat-hebat Ronaldo main bola kaki, kalau tidak ada tukang umpannya, ya nggak bisa juga Ronaldo itu hebat. Seperti itu ya. Maka tim yang akan dibangun. Lagi-lagi kata kuncinya, teman-teman, kemampuan. Contoh, seorang anggota tim yang efektif dalam bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk menyelesaikan proyek. Misalnya dia berkontribusi pada diskusi kelompok dengan membantu menyusun rencana tindakan yang dapat dilaksanakan bersama. Jadi kalau Anda nanti terlibat di dalam anggota tim, jangan diam saja, ngekor saja. Kalau ditanya, ya mana bagusnya ajalah. Gitu. Ada ide enggak? Sama saja idenya. Sekali-sekali dia ngomong di dalam ruang rapat, saya punya pendapat Pak, tapi pendapat saya ini ya hampir sama dengan pendapatnya si A. Ya nggak usah ngomong kalau begitu. Ya, tunjukkan betul di mana letak bedanya Anda, di mana hebatnya Anda itu. Ya, tapi Anda tetap bisa bekerja sama. Oke? Pertanyaan, beri saya contoh situasi di mana Anda harus bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek atau tugas tertentu. Bagaimana Anda berkontribusi dalam tim dan bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat. Oke, silakan teman-teman. Ingat-ingat ada peristiwa apa di dalam kehidupan Anda yang membuat Anda bisa berkolaborasi dengan tim yang lain. Anak-anak muda misalnya dalam rangka perayaan 17 Agustus. Nah, Anda jadi ketua panitia misalnya. Oh, Anda jadi tim panitia apa? Anda bisa mengkreat apa? Itu bisa dijadikan contoh. Misalnya bagaimana Anda mengkolaborasikan anak-anak muda di lingkungan Anda membuat peringatan Hari Besar Islam. Atau Anda membuat apa ya zaman dulu Karang Taruna. Atau Anda bisa mengambil contohnya di dalam komunitas Anda. Ya, kalau Anda belum bekerja, tapi kalau Anda sudah pernah bekerja atau punya pengalaman lain, bisa ngambil contoh-contoh yang lebih konkret dalam dunia kerja. Itu pasti lebih disenangi. Tapi karena ini fresh graduate, anak-anak masih muda, ambillah contoh yang real di dalam kehidupan Anda. Yang penting pesan saya, jangan ngarang-mengarang. Ya, itu sudah membohongi. Nah, udah bohong itu udah nanti Anda kebentur rezekinya. Oke. Nah, kalau pertanyaan begitu, jawaban diharapkan adalah calon karyawan seharusnya dapat memberi contoh konkret. Nah, ya, lagi-lagi contoh konkret dari kolaborasi dalam tim, menjelaskan peran. Jadi, ingat ya, saya selalu mengingatkan kata-kata kuncinya nih, kata kuncinya selalu nih. Contoh konkret, ya.
Jangan mengarang-mengarang. Apalagi ngarangnya dadakan. Ketika ditanya Anda, oh ngarang. Nah, dengan Anda menyaksikan video ini, tayangan ini, nah Anda udah punya persiapan. Coba diingat-ingat, kalau saya ditanya ini, kalau muncul pertanyaan ini, oh ini akan saya keluarkan. Ini akan saya keluarkan. Nanti ya, mudah-mudahan ya kalau ini betul seperti ini prediksi kita di tes nanti, ya alhamdulillah. Karena saya nggak bisa memastikan apakah bentuknya seperti ini, tetapi pemahaman saya yang disebut dengan learning agility itu ya seperti itu. Oke, berikutnya adalah information gathering. Ya, lagi-lagi kemampuan untuk mengumpulkan informasi dengan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan tindakan. Ingat, Anda nanti akan direkrut menjadi seorang staff anak-anak muda yang tentunya tidak gaptek ya. Kalau Anda gaptek, gimana Anda akan bisa mensupport pimpinan Anda dalam information gathering? Ini contohnya seorang manajer yang cermat dalam mengumpulkan data untuk membuat keputusan yang informasinya didasarkan. Misalnya, dia menghabiskan waktu untuk meneliti tren pasar dan menganalisis data untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Bayangkan, dia meneliti tren pasar, menganalisis data untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Di sini diambilkan seorang manajer. Nah, seorang manajernya biasanya tidak cari sendiri. Yang mencarinya siapa ya? Tenaga-tenaga stafnya. Anda yang masih muda. Anda yang masih muda gitu loh. Bila perlu Anda tahu fungsi departemen kita adalah apa misalnya di sini konteksnya pemasaran misalnya atau lead bank, penelitian dan pengembangan produk kita atau juga orang-orang di marketing ya, tepatnya misalnya di sini kan. Nah, sebelum bos Anda nanya, ya Anda siapkan. Wah, pesaing kita siapa saja. Kelebihan pesaing kita apa, kelemahan kita apa, tren penjualan kita bagaimana, tren penjualan pesaing kita bagaimana. Sehingga yang mana kita bisa unggul, yang mana siapa. Datanya siapkan, lengkap datanya, komplit. Zaman begini mudah sekali dapat information gatheringnya selama Anda memang mau bekerja keras untuk mencari informasi itu. Mudah-mudah sekali mencari itu. Nah, ini misalnya dalam bentuk pertanyaannya nanti. Bagaimana Anda biasanya mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan yang tepat dalam pekerjaan Anda? Bisakah Anda memberikan contoh dari proses pengumpulan informasi yang dilakukan? Anda punya pengalaman apa? Informasi apa yang biasa Anda kumpulkan? Terus bagaimana manfaatnya? Nah, saya juga sering menggunakan ini. Ya, sering sekali. Yang jelas, Mbah Google. Kita berburu, tanya apa, perlu informasi hanya tanya Mbah Google. Kalau sekarang, tanya Papa Ai. Tanya Papa Ai, tanya Papa Ai. Ya. Tapi jangan-jangan nanti Anda setiap ada kesempatan, nanti saya tanya Papa Ai dulu ya. Nah, ya. Oke, kalau bentuk pertanyaan seperti ini, nah, jawaban yang diharapkan calon karyawan seharusnya dapat menjelaskan metode atau strategi yang mereka gunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan memberikan contoh konkret. Nah, lagi-lagi, teman-teman, kata kuncinya ini katanya contoh konkret. Oke. Feedback seeking adalah kemampuan untuk mencari umpan balik dari orang lain untuk memperbaiki kinerja dan belajar dari pengalaman. Contoh, seorang karyawan yang secara teratur meminta umpan balik dari rekan kerjanya tentang kinerjanya. Misalnya, dia mengatur pertemuan satu lawan satu dengan atasan atau rekan kerja untuk mendapatkan saran tentang bagaimana dia bisa meningkatkan kinerjanya. Ya, artinya kita
masih butuh teman-teman kita untuk mengoreksi diri kita. Kan seperti itu. Umpan balik. Satu departemen juga begitu. Ya, bisa dengan kuesioner, bisa kita bertanya seperti itu ya. Kalau ini gampang lah ya memahaminya. Jenis pertanyaannya yang mungkin muncul adalah bagaimana Anda mencari umpan balik dari rekan kerja atau atasan untuk meningkatkan kerja Anda? Apakah Anda memiliki contoh spesifik dari situasi di mana Anda mencari umpan balik dan bagaimana menangani? Nah, ini lagi-lagi teman-teman, contoh spesifik. Nah, kalau contoh spesifik ini ya artinya realitas gitu. Bukan yang ngarang-ngarang, lagi-lagi ya bukan yang ngarang-ngarang. Oke, untuk dipersiapkan teman-teman dengan masukan saya ini ya. Jawaban diharapkan, calon karyawan seharusnya dapat menjelaskan bagaimana mereka secara aktif mencari umpan balik dari orang lain untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, lagi-lagi saya sarankan ambillah contoh di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ya, kapan Anda pernah bertanya tentang pekerjaan Anda? Gitu. Bagaimana sama siapa, sama saudara, sama adik, sama kakak, sama orang tua misalnya, atau sama nenek, sama kakek, silakan. Yang penting tidak mengarang. Ya, apalagi ya apa ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi ya mengarang-mengarang. Oke, reflecting. Kemampuan untuk, nah lagi-lagi ya kata kuncinya, kemampuan untuk melakukan refleksi atas pengalaman dan belajar dari kesalahan atau keberhasilan. Nah ini jelas lah makanya pengalaman lagi ya. Oke, contoh seorang pemimpin yang melakukan refleksi diri secara teratur untuk memahami pelajaran dari pengalaman masa lalu. Misalnya, dia menghabiskan waktu untuk mengevaluasi keputusan yang telah diambil dan mengidentifikasi apa yang bisa dipelajari dari hasil. Oke, refleksi diri, evaluasi. Di lingkungan BUMN selalu ada ini evaluasi bulanan, evaluasi 3 bulan, evaluasi semesteran, evaluasi tahunan. Di setiap unit kerja itu ada. Ini refleksi diri kita, refleksi apa yang sudah kita persembahkan kepada perusahaan, apa yang sudah kita lakukan, dari perusahaan apa yang perlu kita perbaiki, ya, seperti itu kan. Untuk meningkatkan, kalau untuk meningkatkan kinerja, bisa juga dengan training need analysis. Nah, itu refleksi diri juga, oh saya butuh ilmu ini, saya perlu ilmu ini. Ya, seperti itu. Tapi ini nanti cari konteksnya, lagi-lagi pengalaman di dalam kehidupan teman-teman. Bagaimana Anda biasanya melakukan refleksi atas pengalaman kerja Anda? Apakah Anda memiliki contoh spesifik dari situasi di mana Anda belajar dari kesalahan atau keberhasilan Anda? Lagi-lagi kan, muncul lagi nih. Apa muncul lagi? Contoh spesifik. Kalau contoh spesifik, artinya bisa nyata yang terjadi. Oke? Kalau pertanyaannya seperti ini, maka jawaban yang diinginkan calon karyawan seharusnya dapat menjelaskan bagaimana mereka teratur melakukan refleksi atas pengalaman kerja mereka. Memberikan contoh konkret, nah kan? Benar contoh konkret. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman yang menonton ini jangan lupa subscribe-nya, dukung channel ini ya. Bisa membekali. Paling tidak Anda jadi bisa lebih siap menghadapi. Nah, selain dari bentuk soal tunggal seperti tadi, yang mungkin Anda jawab tertulis, essay, atau misalnya dilakukan dengan wawancara, interview, dalam menggali potensi learning agility yang ada dalam diri Anda, bisa saja muncul dalam multiple choice.
Nah, kalau dalam multiple choice ini lebih mudah, teman-teman. Lebih mudah. Misal contoh, saya tetap dengan flexibility misalnya, dimensi flexibility. Soalnya misalnya, ketika dihadapkan pada perubahan mendadak dalam proyek Anda cenderung bersikap seperti apa? Bersikeras pada rencana awal tanpa perubahan, mencoba beradaptasi dengan situasi baru dan mencari solusi yang lebih sesuai. C. Panik dan tidak harus berbuat apa. D. Menunda tindakan sampai situasi menjadi lebih jelas. Yang mana kira-kira menurut Anda? Saya tidak akan kasih jawabannya. Tapi menurut hemat saya, kalau Anda sudah ngikutin dari awal, pasti Anda tahu. Pasti Anda tahu jawabannya kan. Ya, ini nggak mungkin. Kan ya, nggak mungkin kan. Kalau Anda panik, wah, jawabannya, wah panik Pak, saya Pak, kalau gitu Pak. Wah, nggak diterima. Ya, silakan. Ini mudah nebaknya, ya. Sangat mudah. Atau nanti Anda komen. Nah, kalau Anda komen, nanti saya jawab jawabannya. Oke? Yang multiple choice di komen, ya, nanti kita jawab. Speed. Ketika dihadapkan pada tugas yang mendesak, Anda biasanya mengabaikannya dan berharap masalahnya akan membaik dengan sendirinya, bertindak cepat untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin, merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana, melakukan analisis mendalam sebelum mengambil langkah pertama. Nah, bentuk-bentuk multiple choice ini lebih membantu. Ya, kalau misalnya pilihannya multiple choice, ujian rekrutmen nanti, ya bersyukurlah, lebih gampang kan daripada yang sebelum ini tadi. Yang ketiga, experimenting, dimensi eksperimen. Bisa jadi bentuk soalnya, bagaimana Anda biasanya menanggapi ide-ide baru untuk pendekatan yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Ya, ini kira-kira Anda baca. Kemudian performance risk taking. Apa sikap Anda terhadap mengambil risiko dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan? Ya, apa Anda cenderung menghindari risiko karena takut akan kegagalan? Jangan dijawab ini, pasti nggak lulus Anda. Anda mengambil risiko yang terukur jika itu diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Anda hanya mengambil risiko jika itu dijamin akan berhasil. Anda mengambil risiko secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Oke, bisa ya, paham lah ya kalau ini. Nah, yang terakhir contoh interpersonal risk taking. Bagaimana Anda menanggapi konflik atau perbedaan pendapat dengan rekan kerja? Anda cenderung menghindari konflik, ya, dan memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat Anda. Anda mencari cara untuk berbicara secara terbuka dengan rekan kerja tentang perbedaan pendapat dan mencoba mencapai kesepakatan. Anda bersikeras pada pendapat Anda dan menolak untuk mendengarkan pandangan orang lain. D. Anda menghindari interaksi dengan rekan kerja yang berpotensi menyebabkan konflik. Nah, ini sesuai sekali dengan budaya core values-nya BUMN kemarin. Mungkin Anda ingat kan core value mana yang sesuai dengan ini. Nah, teman-teman, silakan nanti Anda jawab. Ya, demikian sahabat sekalian yang bisa saya bantu. Yang kedua ini mengenai learning agility. Semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, dan Anda mendapatkan kemudahan di dalam tes ini dan Anda diterima di Kementerian BUMN. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.